Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jemaah yang berbahagia, untuk menunggu jam 12 yang dimana nantinya kita akan mengerjakan sholat 2 rakaat sholat sunnah, maka kita isi dengan ta'awudz. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu di mana surah Al-Zalzalah termasuk dalam daftar tilawah kita saat mengerjakan etika. Ada apa dengan surah Al-Zalzalah? Al-Zalzalah ada 8 ayat. Tadi sudah kita berikan kisi-kisi kenapa Al-Zalzalah ini ada 8 ayat, yaitu pada angka 8. Tidak semua surah yang bernama dan berjumlah ayatnya itu tersusun atau terbilang dengan asal-asalan. Angka 8 itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti sudah dicatat ya, yang menyebut angka 8 di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-An'am ayat 143-144. Al-An'am ya, Al-An'am 143-144. Boleh nanti dicek kenapa ini harus kita sebutkan, karena semua ayat, semua surah itu akan berhubungan. Kemudian Al-Kahfi ayat 22. Al-Kahfi ayat 22. Kemudian Al-Qasas ayat 27. Al-Qasas ya, ayat 27. Kemudian Az-Zumar ayat 6. Terang dulu dalilnya. Kemudian Al-Haqqah ayat 6 sampai 7. Kemudian masih yang sama Al-Haqqah ayat 17. Ini yang menyebutkan angka 8. Jadi kita akan mencoba membongkar rahasia surah Al-Zalzalah dari angka 8. Kemudian di sini aja kelihatan. Di dalam Al-Quran surah yang ke-8 yaitu diberi nama Al-Anfal. Surah yang ke-8 itu diberi nama Al-Anfal. Pada ayat 8 di surah Al-Anfal itu memiliki arti rampasan perang. Jadi akan berhubungan dengan masalah angka 8 ini. Kemudian surga itu memiliki 8 pintu surga. Ada salah satu yang namanya Ar-Rayyan, yaitu pintu surga yang hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Namanya disebutkan terus
Jadi kita satu ayat, satu surah, satu huruf kita satukan terus kepada pekerjaan kita malam hari ini. Kemudian ada satu surah yang persis sama bunyinya di awal. Kalau ini kan Iza Zulzilatil. Ada yang ingat yang sama dengan bunyi kalimat awalnya? Surah yang lain. Iza itu sejarah terjadinya ijazah itu ketika Nabi Muhammad menguasai kota Mekah. Ya, ayatnya terdiri dari 3 ayat ijazah dan 19 kata dalam surah An-Nasr. Itu cerita bagaimana Nabi menguasai kota Mekah. Sepulang dari kota Mekah, Nabi pertama-tama memasuki rumah, beliau mengerjakan sholat dua 8 rakaat. Nah, yang ke-8 lagi. Jadi yang memunculkan Nabi mengerjakan 8 rakaat duha itu karena adanya An-Nasr tadi, yaitu kemenangan atas merebut kota Mekah. 8 rakaat langsung Nabi menggawi. Jadi ini kejadian ini, makanya kejadian kita ini dari nur sampai kembali itu mata rantainya tidak ada yang berputus. Surah ke surah, ayat ke ayat, angka ke angka tidak ada yang berputus. Semua mengandung misteri. Nah, kalau kita menyebutnya misteri, sebenarnya bagi jin tidak ada yang misteri. Cuma begitu kita tidak mengetahui, seakan-akan jadi misteri. Kemudian ada selain yang disebut dengan angka 8, yaitu pada nama-nama yang memikul aras. Aras Tuhan itu pada awalnya 4 orang aja yang memikul, tapi pada hari akhir ternyata bertambah 4 jadi 8, berakhir dengan angka 8. Ada banyak cerita dari angka 8, maka kita simpulkan angka 8 itu maknanya kekuatan, kokoh. Kuat 8 itu. Nah, nanti kita akan buka misterinya. Sekarang kita kembali kepada surah Al-Jaljalah. Surah Al-Jaljalah ini kita ambil intinya rahasia yang terkandung yang menyangkut pada diri pada ayat yang keberapa, yaitu pada ayat yang ke-6 yang berbunyi yauma iji yashdurun nas astatan liyura a'malahu. Kalau terjemahannya di sini Apa tuh? kenapa? Biji kurma. Jadi kalau kita baca terjemahan dari Al-Quran itu menerjemah dengan arti pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Nah, kita lihat hurufnya yauma ijiyasdurun nasu. Sedangkan di sini terjemahannya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Mana kata kubur di ayat ini? Cari kubur bahasa Arab apa? Tidak ditemukan. Kenapa di sini terjemahnya keluar dari kuburnya? Tidak ditemukan kan? Nama kubur yang sebenarnya mana? Kenapa di terjemah berani mengatakan dengan keluar dari kuburnya? Dari mana? Dengan ilmu huruf kita dapat misalnya.
Kita sebutkan hurufnya. Ini kita buka Quran di HP ya. Kita tulis dulu. Yauma iji. Ada huruf ya, mim, kemudian ain. Yauma iji. Ya, sampai di sini dapat kita mencari kubur. Kita bingung kalau baca terjemah, kalau dari kuburnya mana bahasa kubur di Quran tidak disebutkan jelas. Maka huruf ziarah ini bahasa menunjukkan bahwa ini kubur. Dari huruf jar itu menunjukkan ziaratu yang dari ziarah. Kalau ada sebutan kata ziarah berarti menunjukkan kepada kubur. Apakah ini makna yang sebenarnya yang kita sering ziarahi? Lanjut kepada huruf berikutnya. Kita akan jelaskan kita semuanya. Yauma ijiyah. Tiga lagi ya. Ada huruf, kemudian ada huruf dal, kemudian ada huruf ra. Kita bisa. Nah, tempat yang disebut kubur. Kenapa di dalam Al-Quran tidak telah menyebut nama kubur, hanya pada berlambang pada huruf zal? Yauma iji. Iji karena ini hurufnya. Dan diartikan dengan kubur. Ini maaf ini HP lah, HP ini Quran. Kita buka Quran di sini tidak. Nah, jadi kemudian kita akan cari kubur ini, kubur yang mana? Yauma. Nah, kita lihat dari awal. Ini menunjukkan pemberitahuan. Ya, itu kan maha terbuka. Berarti diberitahukan. Nanti terbuka ini berarti menerima pemberitahuan. Kemudian huruf mim kepada siapa? Kepada jiwa. Diberikan pengetahuan, diberikan informasi. Yauma menunjukkan diberikan informasi kepada jiwa. Ini boleh anfus. Boleh anfus. Kemudian ada huruf ain yang menunjukkan ilmunya, barangnya. Pemberitahuan apa? Barangnya, pemberitahuannya, ilmunya. Disebut ilmu bahasa asli. Maka ilmu ini tafsirnya adalah yang diberitahukan, itu pokok yang diberitahukan. Berarti enggak objek lah. Objek lah. Objek yang diberitahukan barangnya. Jadi kalau diartikan tadi, pada hari itu manusia keluar dari kubur, dikeluarkan dari kubur. Nah, gitu kan? Yauma iji, artinya pada hari ini. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Sampai sini dari kuburnya. Tidak kita temukan arti kubur di Quran, tapi di sini ini menunjukkan kubur. Padahal maknanya ini adalah makna kemuliaan. Maknanya ini maknanya kemuliaan. Ini maknanya yang sebenarnya kemuliaan. Ya. Kita cari arti kubur. Kita tidak akan dapat. Kita sudah hanya mendapatkan bahwa pemberitahuan itu yang dipanggil adalah jiwa. Tahu sudah, ya kan? Dipanggil adalah jiwa akan menerima sesuatu yang ia kabarkan. Allah menghabarkan.
bangkit dahulu. Kalau kubur bisa diartikan dengan kematian. Karena orang dikubur itu orang burin sudah pada orang dikubur itu tidak ada aktivitas lagi. Maksudnya jadi disebut dengan kubur ini artinya kemuliaan. Orang yang tidak memiliki apapun, tidak berilmu, semuanya tidak ada aktivitas, tidak memiliki apapun, makanya jadi dengan kemuliaan ziarah itu. Kemudian huruf ya ini adalah huruf penyerta untuk menunjukkan kepada huruf ya ini menunjukkan kepada kalimat ziarah lengkap. Setelah itu nih sya dengan arti maha benar janjinya, maha benar. Sya. Makanya orang kadang-kadang untuk baca Quran apa? Shadaqallah, maha benar segala firman-Nya. Berarti kata-kata sya bermakna maha benar. Ada pada huruf sabar, sabri. Nah, di dalam huruf sya ini menunjukkan maha benar. Bila sudah merujuk kepada huruf sya maha benar, maka akan memunculkan cerita awal. Tapi kisah awal dari mana yang benar, apa yang benar, yaitu menyangkut cerita awal ketika roh yang dihembuskan di alam rahim, nah bergulir ke situ. Ketika kita sudah menerima perjanjian, Allah subhanahu bala syahidna. Nah, inilah yang disebut pada hari itu, ya kan? Pada hari itu, kalau diterjemahkan ini kan ini makna yang sebenarnya lah. Pada hari itu manusia dibangkitkan atau diangkat, dikeluarkan dari kuburnya. Manusia itu diingatkan atas perjanjiannya ketika roh dihembuskan yang awal. Itu sebenarnya makna. Manusia itu dibangkit lagi, yang dikatakan mati itu tadi nih sejarah ini dikatakan mati karena tahu kan ingat ambil dalam janjinya di awal, dibangkitkan lagi supaya ingat. Nah diberitahukan lagi, bukankah begini sudah ada janji kita, dibangkitkan, diingatkan lagi karena ini ada huruf sya perjanjian. Begitu sudah menerima perjanjian lengkap, nah, dan ini adalah apapun yang berada di bawah nur yang menerima balasan. Ini keumuman sudah sifatnya yang menerima balasan. Hanya kita khususkan yang menerima balasan. Makanya huruf Ra ini luar biasa, ini menyertai apa? Huruf Ra ini sebagai janji Allah yang merekat pada setiap jiwa. Yauma iji yasdurun nasu. Nah, pada diri. Manusia disebutkan keseluruhannya di sini. Yauma ijiyasdurun nasu, pada hari itu manusia ini ke sini. Yauma ijiyasdurun nasu, pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Pada hari itu dari sini ke sini, hanya ke sini. Putar ayat. Pada hari itu diri dibangkitkan, dibongkar. Jadi pada hari itu tuh diri dibongkar. Apa yang dibongkar? Apa yang ada pada diri. Dibongkarlah diri semuanya, karena dengan huruf shin diri yang sebenarnya diri, karena sini ada huruf min sudah tadi. Maka jelaslah
ayat ini menentukan yauma yasdurun nasu, pada hari itu manusia dibangkitkan, pada hari itu diri diingatkan, diberitahukan. Kemudian astata liyurau a'malahum, artinya dibangkit keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kita gabung bahwa ayat 6 ini Allah membongkar diri kita, menampakkan dua sifat tetap berlanjut kepada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sifat fujur, sifat takwa. Nih, Allah ingin menunjukkan dibongkar diri. Kalau bahasa tafsir ayat tentang ini di tafsir Arab, Allah menampakkan balasan pahala dan siksanya. Itu tafsir. Karena kita dengan bahasa huruf, maka Allah menampakkan sifat fujur dan sifat takwa. Karena apa? Perbuatan fujur menerima balasan, perbuatan takwa menerima balasan sesuai ayat yang berikutnya. Tapi kita bahas ayat 6 aja, karena titik di Al-Jadal ini ada pada ayat 6. Apa saja yang dibongkar? Kita recap dulu dari awal. Yauma yasdurun nasu sampai saja dulu. Kita recap. Inti dari kalimat ini, inti daripada huruf ini maknanya rahasia huruf yang tergantung, terdaftar di dalam Al-Jadal ini membawa makna sasaran objeknya itu adalah diri, adalah huruf sin. Ini sasarannya, sasaran yang dibongkar. Ya, diri ini disebut dengan ziyaratun, berarti kita itu dalam keadaan terlena, dalam keadaan lupa, terkubur, kadang bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Lalu digoncanglah. Jadi goncangan awal itu untuk menyadarkan kita. Ketika kita berbuat fujur, anggap aja berbuat buruk, digoncang kita. Oh, ingat. Kenapa? Apabila masih dilakukan, Allah sudah pada ayat berikutnya sudah memberikan jawaban apa? Sedikit pun berbuat buruk ada balasannya, sedikit pun berbuat baik ada balasannya. Jadi kita tuh digoncang, dikeluarkan semuaan isi diri. Apa yang keluar? Apa yang ada berdiri? Ayo, ingat sudah kan? 7 anggota. Jadi ini yang dikeluarkan, yang semuaan keluar, hati tak keluar, jantung tak keluar, semuaan tak keluar, semuanya keluar. Akan ditanya, akan dihisap semuanya diri. Maka kalau orang menafsir tadi, akan ditampakkan siksa, ditampakkan siksa dan ditampakkan pahala. Maka kalau bahasa aslinya jujur dan takwa. Itu Al-Jaljalah. Jadi kita membaca Al-Jaljalah ini dikira alam semesta. Ya kan, kalau menunggu Al-Jaljalah ini pada alam terakhir, kita pos terakhir. Ini ketika kita dibaca ini sudah peringatan. Jadi diperingatkan kita itu bahwasanya Allah itu selalu menggoncang. Sehari 5 waktu kita digoncang, ya, sampai maghrib digoncang, sampai bisa digoncang. Azan itulah goncangan. Panggil, oh kamu aku, goncang. Kenapa menampakkan Tuhan? Aku dan Tuhan hendak menampakkan. Apa yang ditampakkan? Fujur dan takwa. Kalau bahasa tafsir, pahala dan siksa. Jadi kita 5 waktu sehari itu. Tapi pada malam hari ini kita digoncang. 10 malam terakhir benar-benar digoncang. Apa yang digoncang?
adalah pada diri sebenarnya diri, karena diawali dengan huruf mim. Roh kita itu digoncang. Karena roh berasal daripada yang asal pada titik akhir, maka harus kembali. Disebut dengan la ilaha itu karena ini penentuan titik. Roh mahfuz itu mereview menghapus dan mengisi ulang, mereskat. Jadi kita goncangkan selama 10 hari 10 malam goncang. Merasa tergoncang atau ada kita? Apa yang digoncang? Roh kita digoncang. Apa saja yang digoncang, yang tergoncang, yang ada di dalam diri? Kalau kita rincikan banyak nih. Ada yang disebut otak. Kita bahasa aja, bahasa kedokteran aja. Ada mata, yang sebutkan yang di kepala. Ada mulut, telinga. Apalagi yang di kepala, hidung, apalagi hidung, telinga, tangan, hati, jantung, paru-paru, ya. Sekarang ketika sampai goncangan itu berasa keadaannya semuanya nih. Ketika sampai panggilan, ketika kata berasa kada dari semua yang dipanggil, yang dikeluarkan dari anggota diri kita ini, semuanya ini terkeluar samaan adalah yang merespon dari semua yang kita sebutkan. Contoh aja, Allahu Akbar. Biar otak berpikir, aku sibuk biar bikin awal sembahyang. Ya, kemudian ujar mata, aku mata juga. Ujar mulut ada mulut ini menafsirkan otak, kalau mata aja mulutnya menyambat, ya kan? Jadi ujar mulut, otak ada hendak, ada kawa. Ya aku anak mau baca Bismillah juga. Jadi mulut, tapi otaknya ada bagus itu, matanya sudah ngantuk, ya kan? Telinga nak mendengar juga menjadi makmum, nak mendengar bacaan. Ini berperan di dalam, ini namanya goncangan. Digoncang. Ketika mungkin boleh jadi ini berimbang. Contohnya, aku di hati hendak bisa berhilang, tapi aku ada daya. Betis, kadang-kadang betis silang betisnya kadang-kadang perang lah jadinya. Kan ada yang urusannya, tapi kadang-kadang ya, kaki dengan hati perang. Belum lagi yang lain, ini yang disebut kegoncang. Bila masa merasa tergoncang dengan panggilan, inilah yang disebut dengan yauma'idzi. Berarti dan berada, dirimu berada yang disebut dengan terkubur. Kalau orang bahasa ilmiahnya apa? Ulung. Sekarang terdinding sekali. Jadi bila ini ada merasa tergoncang membaca Quran, pada merasa tergoncang juga, berarti cari diri kita adanya di mana. Kalau tidak yang disebut dengan yaumaidzi yang terkubur, makanya dikeluarkan. Jangan lagi bahasa itu pada hari itu dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur. Pada hari itu apa? Adalah disebutkan di sini diartikan yang nanti kiamat. Ya kan? Pada hari itu dibangkitkan dari kubur. Kita cari itu pada hari itu hari apa? Itu kapan itu? Kan harus dicari kan? Jadi dibaca aja kan? Pada hari itu sudah hari. Apabila Tuhan juga yang mengatur pasrah, kita cari pada hari itu apa? Ada hari. Ya, pada hari itu ada hari. Apabila kita tidak merespon apapun tentang agama, ada direspon, nama Tuhan ada direspon, nama Allah semuanya ada direspon apa saja pada hari itu, pada dirimu. Karena hari itu hari itu ini alam semesta semuanya pada diri.
karena setiap hari itu Allah memerintahkan sampai dibangkitkan, dikeluarkan semuanya. Jadi kita ini dibangkitkan, dibantu, nang mati pikirnya dibantu, dikeluarkan. Nah, selama ikan pada sembahyang ini Allah tampakkan semua. Nah, selama engkau salat nih Allah tampakkan. Kalau bahasa terima tadi kan siksa nih, selama ikan pada sembahyang nih siksa. Selama sembahyang nih pahala. Ini bahasa terima nih pahala. Tapi kalau bahasa aslinya, nah selama engkau salat nih. Tapi selama ia tidak sholat ditampakkanlah siksa-siksa itu. Artinya kalau disebut dengan neraka itu ini wadah pensucian gimana supaya kau boleh ditampakkanlah. Makanya buka aja dari beberapa tafsir surah Al-Zalzalah ini pasti orang mengatakan Allah itu menampakkan siksa dan pahala. Itu tafsir. Ya. Kemudian inti dari kalimat, dari kalimat ayat 6 ini, yauma idyasyrun nasu asbata, inilah huruf yang kita cari. Alif, shin, berapa huruf? 4 huruf. Astatan liyura'a malahu. Sampai di situ aja. Yang bermakna ujungnya ada lagi sudah. Astatan. Kita artikan astatan. Apa kira-kira artinya? Berkelompok. Ini jawaban daripada diri. Mana yang berkelompok ini? Astaga. Pada hari itu dikeluarkan dari jiwa yang matinya itu berkelompok nih, yang berkelompok semua kulit, daging, tulang yang ada di semua saksi akan ditanyai semuanya. Oh, kenapa kan maghrib? Ya, ujar otak, aku kepikiran menang anak tolak maghrib, tapi si mata ini nang ada mau jangan masuk benar. Semua akan jadi dipanggil berkelompok-kelompok ini, anggota diri yang dipanggil, yang dimaksud dengan asbab. Ini maksud. Jadi maksud asbata pada surah Al-Zalzalah ini kalau ini mungkin di sini masih ada yang belum kita tulis. Semuaan masuk dari seorang rambut semua masuk, otak masuk. Misalnya ujar otak aku hendakan ke sana, mata aja aku sehat aja, kalau aja mulutnya aku masih tahu membaca, telinga aku masih tahu, hidung masih tahu mencium, tapi aku tangan pindah ngatur, tangan pulang alasan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya ada balasan masing-masing. Jadi kalimat astagfirullah adalah berkelompok, makanya ini huruf shin. Shin dengan arti syakul syukur. Kenapa huruf H-nya 2? Nah, kalau alif ini kan sudah menunjukkan akan menghapuskan kalimat setelahnya yang disebut dengan ini aku. Aku ini adalah tampak pada, artinya perbuatan zat ini nyata pada huruf alif. Af'al zat itu nampak pada huruf alif. Jadi adanya huruf shin, huruf ta, huruf ta ini adalah bukti dari perbuatan zat. Maknanya dijadi dengan alif. Alif ini menunjukkan af'al nyata.
Artinya bahwa ini ulahan ciptaan, hasil perbuatanku. Jadi alif ini menunjukkan bila didahului dengan alif bahwa tak sesudah alif ini semua itu perbuatanku nyata, menunjukkan itu. Kenapa sin dari sin ini berubah menjadi huruf sin? Karena ini sedang menyatakan kelompok ketika roh dihembuskan pada diri, ya kan? Ini diri ini belum bisa mendengar, belum bisa melihat, belum lagi ketika dihembuskan roh, dihembuskan roh, otak berfungsi pada jiwa, mata melihat, mulut berbicara, telinga mendengar, hidung pencium perasa, tangan berzikir, kaki melangkah, hati berbisik, jantung berdetak. Kalau orang berbuat salah tuh kayak apa kira-kira takaran jantungnya? Dengan orang berbuat benar, Debar-debar. takarannya tergoncang. Debar-debar. Yang lain mati, jantung tergoncang. Jantung mati, yang lain kada berfungsi. Tidak berfungsi 100% semuanya. Jantungnya itu penting. Inilah yang disebut dengan aswat. Itu dimaknai dengan dua huruf K. Kenapa aswat berkelompok artinya tawabin, kada sekali aja ampuni. Awal diampuni, akhirnya pun diberikan pengampunan dari kesemuanya ini. Makanya ada doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tawab itu artinya ada sekali. Tuhan ini kada mau punya, kalau kita kada mau, bosan kada mau. Terus menerus tawabin. Allah selalu memberikan pengampunan. Memberikan semua pengampunan. Makna daripada huruf sin bertitik 3 ini ya Pak, ketika roh dihembuskan ke dalam diri, huruf sin berubah menjadi huruf sin karena ada tugas sudah. Apa tugasnya yang disebut dengan ibadat? Ketika roh dihembuskan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Kata-kata bersaksi abduhu, ibadah. Oh ternyata ketika roh dihembuskan kepada huruf sin, kepada diri, kewajibannya mensyukuri. Dengan cara apa? Ibadah. Apapun yang kita lakukan disebut dengan ibadah. Selama ia melakukan bentuk ibadah, tawabi, terus menerus, tidak disebutkan satu kali pengampunan. Nah, senjata rahasia huruf di dalam al-jaljalah ada di 3 huruf. Ini ada di 3 huruf. Ada. Kayak apa caranya menggunakan asfalt ini berapa huruf? 3 huruf. Ketika kita menggunakan al-jaljalah, karena orang yang membaca al-jaljalah ini dibukakan jalan menuju surga. Kata-kata dibukakan jalan menuju surga itu menuju keselamatan. Apabila ada yang membaca al-jaljalah 33, baca semua dari ayat 1 sampai ayat 8, baca semua. Setelah selesai membaca 33 kali, astagfirullah 3 kali. Kawan menggunakan astagfirullah sudah paham lah?
Karena yang rusak itu adalah yang berkelompok-kelompok. Salah membayangkan astagfirullah. Makanya kita gambarkan dulu astagfirullah. Ini kebiasaannya digunakan pertama tanda serangan. Tapi kepala dokter lain kalau dapat mencari ini kadang hari 33 kali alhamdulillah sebut ya astagfirullah, maka akan menyebutkan gawian buruk daripada kelompok-kelompok ini. Tapi ini bukan penangkal, ini membuli kakak. Ini bukan penangkal sakit, membuli kakak. Karena perlakuan otak kotornya, ya kan, mata, mulut semuanya inilah yang berakibat ujur semuanya. Kita menerima buruk dari ini juga perlakuan semua. Ini kelakuan ini. Jadi kita berikan asal otak tuh apa ada artinya tanpa juga. Oh mata itu kan ada artinya tanpa korupsi. Kalau mau memanfaatkan al-jazal. Kemudian kenapa Allah ingin menampakkan fujur dan takwa ini? Makanya tadi kita gambarkan. Ini misal ada yang kehilangan dari kelompok manusia ini banyak. Ada yang mengakunya udah ambil wadah yang penting udah bacakan 33 kali tambah sekali. Nah, dikikit wadahnya makan segerakan. Makan wadah itu kesedakan. Ya tuh orangnya tergoncang. Tapi kata-kata astagfirullah ini tidak sekedar dibaca nih, maksudnya menggulingkan diri yang sebenarnya. Inilah hebatnya kenapa al-jaljalah itu yang asal katanya jiljal, artinya kegoncangan yang hebat. Ini mengguncang. Ditakuni ke bapak nih orang lagi gini, datang di mana? Oh, nak berdusta karena orang lagi ini tahu sudah baca akannya al-jaljalah. Dibaca akannya al-jaljalah, namun diisukan ulahkan bang kopi. Ulahkan kopi baca akannya adalah kepada bisa berfungsi aja karena itu goncang. Nah di sini kalau bujur-bujur hendak suluk, hendak melatih diri, sampaikan ada ini aja lah, udah rugi aja mudah itu membuka tabir, membuka rahasia. Karena di ayat 6 ini Allah menampakkan siksa, Allah menampakkan yang buruk, Allah menampakkan yang baik, Allah tampakkan semuanya. Gunakan ayat ini kalau bisa. Jadi setiap surah itu ada rahasianya. Oh ternyata al-jaljalah ada pada ayat 6 di 3 huruf ini saja. Karena menunjukkan astagfirullah, shin yang diri yang sudah bernapas, bila titiknya ini dihilangkan, ini tidak usah ada lagi. Bukan. Maka bila dihilangkan ini kembali ke sini mati. Al-jaljalah. Makanya disertakan di tilawah kita sampai yang sunat makin bagus baca, sampai yang baca bagus al-jaljalah. Tapi membaca al-jaljalah ini berkenaan dahulu dengan kejadian diri kita. Apa nang wayah tanang-tanang aja kan berhadapan dengan orang yang membingungkan kita, apa kita membaca ini? Ya kan? Kita bingung, belum dapat mencari solusinya. Siapa jualan pelakunya? Bingung, pada tanya selama ini. Udah, pancaki baca al-jaljalah, dapat solusi. Allah akan bukakan. Inilah hikmah dalam al-jaljalah. Angka 8 sudah berhenti. Jadi di dalam 8 ayat, di ayat yang ke-6. Kenapa angka 8 itu dinamakan dengan kekuatan? Coba akhir daripada surah al-jaljalah. Ya kan? Roma ya'mal isqala jaratin sudah ditujukan semua hasil. Kuatlah, kokohlah diri kita. Makanya tadi kita hubungkan ijazah nasrullah, berapa jumlah ayatnya? 3. Katanya berapa?
19. Dan surah Al-Ghazala ada berapa? Ada 8 ayat. Surah keberapa? 99. Rahasia. Kalau mungkin kita kalau mengubah dari semuanya. Nah, namanya surga berapa pintu? 8. Nabi setelah menang merebut kota Mekah berapa rakaat? 2, langsung menggawi 8. Jadi dari sejarah-sejarah perjalanan situ, ketika kita mempelajari ini semua, jadi kehidupan kita ini apapun yang terjadi, kalau mencontoh ini yang bujur-bujur, mencontoh Nabi, amanah mencontoh. Kenapa sampai yang 2 8 rakaat? Aku tadi ke pasar, bulik di pasar, aku menghadapi barang itu, dapatku 2 barangnya akhirnya, bulik ke rumah langsung 2 8 rakaat. Tapi kadang mungkin hari itu langsung 2 8 rakaat kan dapatnya kamarian. Sedang mau 2 esok. Jadi beli ke rumah esok 2 8 rakaat. Nah Pak, apa yang kita rebut itu kuat. Ada ngomong. Oh, penukar kendaraan hari ini dapat 2 akhirnya. Esok 2. Kuat tuh kendaraannya. Ada mau mati rasa tuh. Hidup tuh kendaraannya. Rahasia. Jadi semua aktivitas kita ini sebenarnya kalau benar-benar digali dengan ilmu huruf di dalam Al-Quran itu, rasanya ada mungkin kita menemukan kesulitan. Kalau benar-benar digali terus, ada mungkin buktinya Rasul menang dengan kota Mekah 8 rakaat kokoh sampai sekarang. Adalah yang mana dan selain Islam ada yang mana masuk ke Mekah. Makanya kan sering menanyakan kenapa orang kafir tuh kada boleh memasuki kota Mekah. Tanah haram. Disebut tanah haram. Kada bisa. Orang yang kada suci kada bisa masuk ke situ. Ketika kita mendapatkan mengenangkan sesuatu, kalau kita ikuti jejak Nabi, apa yang terjadi? Apa yang kita atas barang yang kita miliki? Akhirnya kadang-kadang dijahat dulu. Kada sembarangan orang. Ini akhirnya apa? Boleh jadi berpikir barang itu ada di Kelantan pada sebuah kuncian. Orang yang jiwanya buruk pada mau diapain? Kalau bahasanya apa? Ada di maling orang. Banyak amalia-amalia yang bisa kita amalkan sendiri. Banyak amalia. Dari cerita-cerita semuanya banyak. Nah, kita ulang coba. Ayat 6 tadi kan sudah jelasnya. Makna kubur itu dengan asli sebenar, dengan bahasa sebenarnya kan tidak disebutkan di Al-Quran itu kan. Kubur itu kan bahasa kan kabar kan itu. Huruf Qaf, Ba dan Ra. Ya, kenapa? Ada diartikan, diterjemahkan dengan dikeluarkan dari kubur. Nah, kalau orang hanya membaca Al-Quran ahli tafsir dengan terjemah, sudah habis dibaca kubur, sudah ada ketika ada lagi hurufnya. Dari mana dapat kubur? Lalu kubur yang mana yang sebenarnya? Begitu terjemahnya membaca kubur, sudah membayangkan kubur yang dibongkar di dalam tanah itu kan akhirnya. Nih yang terkubur, diri yang terkubur. Ini yang dibongkar semuanya. Dibongkar itu. Kiamat itu kan ada tanda. Apa tandanya? Yang ditiup itu apa bahasanya? Kalau sampai waktu apa bunyinya? Apa bedanya dengan sangkakala? Sangkakala ditiupkan, orang menyusui aja melapas orang anak. Ya, orang hamil meragat larut menyelamatkan masing-masing menyelamatkan diri. Ada anak celaka, pandangan orang aja santai. Bukankah itu sangat kalah juga? Jadi sampai waktu bertemu dengan aku ya Tuhan, kenapa dia? Ada tergoncang. Makanya ayat-ayat ini diturunkannya pada saat Abu Bakar sedang duduk dan menangis.
Karena Abu Bakar memahami. Menangis Abu Bakar turunnya ada dalam ini kenapa? Itu. Manusia itu terguncangnya kayaknya pada saat sangkakala menyelamatkan diri aja. Ya, diri, tapi rohnya kan selamat. Kadang mau tak gulung, kadang mau tak nyalam, kadang mau lamas, itu aja. Tapi ketika ajal berkumandang, menangis Abu Bakar, kadang tergoncang. Yang berkelompok-kelompok ini kadang tergoncang sama sekali. Telinganya santai, mulutnya santai. Karena sumpah kita diajak. Makanya adalah dan ijazah itu ijazah pasti diangkat dari kuburnya, diangkat dari diri semua anggotanya ini, yang kelompok-kelompoknya ini pasti menerima balasan semua ini. Ijazah ini pasti. Ini nantinya kelompok-kelompok ini saling menyalahkan. Nih, saling menyalahkan kelompok-kelompoknya itu. Makanya dipanggil berkelompok-kelompok. Ketika otak berpikir, ketika azan maghrib, otak berpikir aku anak sampai maghrib, tapi yang lain tidak mendukung, Allah tampakkan ujur pada yang ada mau, Allah tampakkan pada otak sifat takwa ini. Sebenarnya masing-masing akan mendapat ganjaran. Makanya pada diri itu ada yang sakit kepala aja, ada yang tangan aja sakit, otak nyaman aja pikir, untung nyaman aja makan, ya kan? Allah tampakkan sifat ujur pada mulut, palingnya nyaman aja mendengar pasti, mulut ceriawan. Allah tampakkan sifat ujur, semua masing-masing ini akan menerima balasan. Ini yang dimaksud dengan al-jawjah. Nah, dari keterangan ini, selama ini merasalah kita terguncang-rancang, guncangan kafujur kan, guncangan ketakwa kan, ketika mendengar ajan. Ya, kemana? Jadi titian hubungan dari ayat ini, amun itu kadang kalau ada sembahyang harus bersiap-siap diri. Nah, ada pulang suruhannya ayatnya. Siapa yang menciptakan kesibukan bagi kita? Kan yang dipanggil itu kan bukan diri yang disebut dengan yang berkelompok-kelompok ini, yang dipanggil itu kan kelompok ini yang dipanggil. Tapi ketika roh itu melakukan, kira-kira diri ini tak upatah melakukan. Anggap aja roh salat, diri ini pastilah melakukan. Kalau diri yang melakukan, roh itu pernah melakukan. Keduanya itu. Kalau roh yang salat, diri belum tentu juga salat ini. Belum tentu. Kenapa? Kan roh salat. Allahu Akbar. Amun sambil berkendaraan, Allahu Akbar, tangan apa? Allahu Akbar. Kata Sami Allah liman hamidah, apa tangan angkat Sami Allah liman hamidah, cabur masuk kayu bandara itu kan. Jadi ketika Allah salat belum tentu. Inilah ijazah itu hal yang pasti. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak pasti, bisa iya bisa tidak. Tapi ketika yang berkelompok ini sholat, roh tentulah juga sholat. Belum tentu juga. Ujar tangan Allahu Akbar, kemana rohnya berjalanan? Belum tentu. Ini caranya ada seirama antara roh dan desa. Ya. Nah, karena ini ada seirama tadi, ketika kita digoncangkan dengan waktu itu kan menguncang kita, waktu maghrib, isya, itu kan menguncang kita sebenarnya tuh sehari 5 kali kita. Jadi kiamat itu sehari 5 kali kita kiamat. Ya, 5 kali kiamat. Tapi kalau merasa kiamat kita nyaman dan pasir. Kita merasa tergoncang. Nah, pada waktu sampai waktu yang dipanggilkan bro, yang dipanggil bukan bro, bukan jasad.
dipanggil roh. Kalau inya roh aja, kan roh jarang sembahyang. Duduk aja di pasar, gua berroh berdagang, duduk aja di pasar. Ya kan? Belum tuntung orang aja kalau berroh tuntung di situ sembahyang. Karena roh sembahyang. Berpikiran seperti itu atau berpaham seperti itu karena memaham dengan roh. Bulikahkan dari bulan bahasa. Ya kan? Yaumais dulu kata-kata tulis yang seluruh makhluk dalam pengampunannya ini kata-kata menyeluruh yang ada pada diri ini akan bersangkut paut atau ini kata kalau diputus mata rantainya dengan diri ini kan menerima balasan semua. Tadi kan ditambahkan semua rohnya aja sembahyang ini kada upah kan menerima balasan semua. Kayak apa kalau sudah di kendaraan tangan kada upah mengangkat takbir ya ini menerima balasan. Lalu bagaimana? Anggap aja rohnya selamat, apakah ini bagaimana? Ketika kita sholat di kendaraan, membayangkan, ambil bahasa membayangkan, hati takbiratul ihram, mulut menyatakan dengan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Ini main, mata, main lah mata, Main. maka permainan jasad ini lebih kepada ke dalam. Kalau kita coba pejamkan mata, tangan jangan digerakkan. Allahu Akbar. Awal melihat tangan kita mengangkat takbir. Bisa? Nah, Bisa? ketika kita di kendaraan, kata roh yang dipanggil, Allahu Akbar, hadirkan tangan. Hadirkan, Hadirkan. tapi bukan nyatakan. Menghadirkan. Kalau nyatakan angkat kok. Iya. Cagar masuk got kendaraan hadirkan. Itu ngarannya ketika roh dipanggil ini pun ikut. Makanya kan bisa iya bisa tidak. Maka harus semenggawi mata rantainya kada bisa diputus. Kaifiatnya amaliyahnya kita masih perlu dikaji. Mana-mana roh yang disuruh sembahyang untuk satu umat sah jadi sudah. Tadi bisa. Binasa jasad itu, hancur tubuh. Jadi hadirkan. Disebut dengan sholat Daim. tahriman. Kalau sholat daim, kalau sholat daim kadang menghadirkan apa-apa. Anjing belum tuntung suruh. Ini enam anggotanya sholat daim ini kalau dihadirkan. Kalau kalimah Allahu Akbar hadir, pejamkan mata, awalah merasakan angkat tangan itu hadir katanya. Sami Allah liman hamidah merasakan i'tidal. Allahu Akbar sujud, awalah membayangkan sujud. Itu hadir. Kalau daim ini kada hadir. Daim kada hadir. Sama sekali kada hadir. Karena apa? Menghadirkan ini memerlukan waktu, disebut tahrimat. Dan itu tidak memerlukan waktu karena tidak ada waktu. Kalau tahrimat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, tutup Fatihah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kan tahrimat. Perlu waktu kan ya? Ada waktu. Ada waktu berarti wajib menghadirkan. Kalau daim ada waktu. Kalau masih ada waktu bukan daim. Daim itu ada waktu. Ini tidak ada. Oh kayak apa? Ada sanksi lah. Ya, karena kan ketinggalan. Ada sanksi tidak? Maka
Inilah yang kada ada waktu dan terus menerus pasti ada sanksi. Lihat dia orang yang tamat sembahyang. Lihat cek orang yang tamat sembahyang seberapa kuat menahan tubuhnya. Maka al-jalan kokoh kuat menguatkan. Ketika sudah dimiliki diserahkan itu kokoh kuat tahan hantaman apa aja tahan hantaman semua. Tapi kenapa apa yang terjadi? Itu disebut dengan dai balawasan. Dai itu pada ada waktu. Karena kada ada waktu makanya kalau menghadirkan kelompok-kelompok ini bertahan di daim aja apa yang terjadi atas otak, apa yang terjadi atas mata, apa yang terjadi atas mulut, telinga, hati semua. Ini akan bermasalah untuk diri semuanya. Pengakasnya ini sepepatnya pasti bermasalah akhirnya. Dari berdosa. Yang mengadakan daya itu aku ya Tuhan. Yang mengadakan jangan mencari seorang daim. Ya kan? Jangan mencari seorang daim itu. Yang mengadakan itu aku. Sampai waktu zuhur datang orang ada dibelikan kada dijauhkan. Oh ada malam. Ya, dalam perjalanan membuat supir kancang bus kalau mendakan berupeti masih gitu sudah kalau disinggahan apa entah lima banyak cara itu berarti kita guncangan tadi masuk. Bila ada tak guncang sama sekali ya udah berlalu aja itu sakakala itu berlalu. Sedangkan sakakala itu ketika ditiupkan orang berabut apa yang berabut menyelamatkan diri masing-masing. Pada kawan-kawan kita lagi tinjak tukang besok tukang harus menyelamatkan diri ya. Tapi ketika azan sampai ini berabut kelompok-kelompok punya menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya ini menjadi satu tujuan. Otak hendak sholat, mata hendak sholat, mulut hendak membaca bacaan sholat, semuanya akhirnya menjadi satu tujuan. Kan tergoncang. Bayangkan kalau sakakala ditiup, tujuannya apa? Sama-sama hendak menyelamatkan diri kan? Sama. Satu tujuan di sana. Kenapa ketika ajar kelompok ini tidak bisa menjadi satu tujuan? Jangankan kita manusia yang banyak, diri kita ini bakal lahir masih perang masih diri kita, ya kan? Jadi menukar baju sudah sandal juga karena jadi juhur anak bawa sembahyang. Pas sampai juhur mata sakit mengatuk tabuling lanjut. Salah satu juhur berarti saja ada satu tujuan. Itu yang disebut dengan kegoncangan yang dahsyat. Apa yang digoncang? Nih diri lingkungan digoncang. Apa yang tergoncang? Nih dalam parutnya keluaran keberadaan. Dibongkar semua dikeluaran. Ini keluaran. Kalau bahasa di tafsir al-Jazalah ini keluar dari semua dari perut bumi. Emas, perak di dalam perut keluaran batu bara, keluaran keberadaan. Kan tafsir. Tapi salah. Karena itu kiamat pada alam semesta. Ini kan kiamat pada diri. Kalau kiamat pada alam semesta, sakakala kan? Kiamat pada diri aja waktu. Makanya pada hari itu, ya, manusia dibangkitkan. Pada hari itu tuh apa? Menerima waktu. Itu untuk menunjukkan waktu panggilan. Manusia dipanggil, dirinya dibongkar. Orang otak tadi berpikir, dianggap. Jadi kita ini duduk santai mendengar ajan dijiarahi malaikat, dianggap mati, kuburan. Jadi orang yang begana itu mau sampai waktu sembahyangnya begana kali mau menggali waktunya ada aja siapa saja semua disebut dengan kubur dijiarahi. Ya kan? Dikunjung. Maka Al-Jazalah sudah jelas menyatakan dengan siksa dan kalau sedikit saja berbuat buruk itu tadi sedikit jarang aja balas ya. Baik dan buruk balasan semua ada balasan
Inilah fungsi daripada huruf ya. Ini huruf sya menyatakan Allah itu menyatakan apa aja perbuatan sedikit pun akan aku balas. Nih, saudara yang menerima balasan, hurufnya bersesuaian. Dari tafsir al-Jalah, kalau ini kan sama aja sudah menerima balasan sesuai, semuanya sesuai. Ada huruf ra, ya kan? Ra ini pengampunan yang diberikan pengampunan semuaan, ada semuaan. Cuma ini masalah kubur aja, makanya kita bongkar hurufnya. Kenapa maka diartikan dikeluarkan dari kubur, sedangkan bacaannya yauma iji, salahnya dia. Ya. Jadi tujuannya adalah sebutannya bermakna kubur. Jadi ini maknanya aja kubur. Ini mata bahasa kubur ini kiasan mati karena dengan huruf ja. Mati, hati-hati. Sebagian orang banyak matikan karena adalah yang dibagikan yang dari kubur yang tutup-tutup itu lah. Ya kan? Itu. Jadi ini mantik semuanya. Mantik. Kiamat diri, ya kan banyak ada orang bilang kiamat diri. Jadi sehari kita ini kiamat. Tanda kiamat itu kita sehari 5 kali. Tanda kiamat bukan kiamat, tandanya bila berkumandang ajat jalan tuh sedang menggoncang. Siapa yang digoncang? Nih, diri kita dibuka sampai amat. Ada yang muncul juga orangnya, dibongkar langsung semuanya. Nah, dicari itu. Itu turunkannya al-Jalah sampai Abu Bakar itu kan duduk tak tangis Abu Bakar. Ya al-Jalah ini, aku ya Tuhan mengadakan al-Jalah dengan 8 ayat. Ku anda surahnya di nomor 99. Kenapa diadakan nomor 99? Karena akhir cerita hidup manusia berakhir di angka 99. Dari akal nih kalau dibaca. Apa hubungannya 8 lagi? Hubungakan kepada ijazah nasrullah. Saat kota Mekah. Ketika kota Mekah dikuasai, maka Islam berjaya sampai saat ini. Jadi dari situ diangkat 8 dengan arti kokoh, kekuatan, tahan disantet, tahan dipukuli orang, tahan disabati orang, tahan dicaci orang. Itu 8. Takut. Jangan bahasa kita angka 8. Ya. Jadi nomor-nomor yang seperti Al-Quran, nomor-nomor yang baik 1, 3, 5, 8 dari ya. Kenapa 9 ada? 9 akhir daripada cerita. 1 tambah 8. Nah, kerahasiaan 1 lawan 9, 19. Kalau lagi ditambahkan ke sini, bila 1 ditambahkan ke 3, nah pemanasan. 1 tambahkan ke 5, nah Tuhan harus orangnya. Angka berdampingan merubah makna, merubah sifat. 3 tambah 5, 8. 3 tambah 5, 8 pokok. Selain pokok apa? 3-nya bilang rinci. 3 kata mana sudah. Ini apa? Berarti angka 3 ini apa caranya? Kalau terlalu banyak pandir berarti apa caranya? Terus banyak pandir 3 kata aja. Apa? Dimudahkan. Lancar. 5 apa? 5 sempurna. Jumlah ngaran laki 3, ngaran bini 5, sama bini 8. Kehidupannya mudah.
sejatinya kehidupan apa samaan sempurna, jodohnya kokoh. Tafsir apa? Kalau anak mengaji. Ini sifat huruf. Sifat huruf. Kenapa angka 8? Jadi Quran yang menyebut, kan sudah ada kita tanya cari apa artinya? Kenapa? Karena ayat Quran itu kada serta baca asal-asalan tersusun, asal ada saja hurufnya, asal ada saja angkanya. Kada mau semua memiliki makna. Makanya orang mau rumah juga, kada mau ada asal susun, yang mana kosen maulah kosen diadap di atas atap. Sudah tersusun. Kenapa kosen jendela diadap di galawang, di dinding? Kamu diadap di pelapon, berfungsi lah. Ada berfungsi. Sama. Ayat penomoran semua tidak asal-asalan, semua sudah tertata. Bukankah semua kejadian di alam semesta ini, di bawah alam semesta ini sudah ada catatannya? Siapa yang menyusun Al-Quran? Siapa yang tukang tulis hadis? Sudah disusun Tuhan orangnya. Ya, adalah maulah seorang, kada ada maulah seorang. Semua catatan itu tersimpan di Lauh Mahfuz, Makanya pas Ramadan semua roh diangkat, dikumpulkan. Adakah permohonan? Permohonan itu ya para roh menanggalan itu di neraka ubahkan ke surga. Nah, adakah lagi permohonan? Dasar keturunanku keluar turunan hidup-hidupan kayak apa? Yang belum diambil turunan inilah inna anzalna fil lailatul. Kenapa para rasul turunan ke muka bumi menyampaikan, menyaksikan mana yang ada hendak mengubah namanya? Ini memakai takdir nang bahari aja, ibarat baju itu nang bahari aja lagi dipakai. Nyaman sudah nang bahari baju, kalau usah nang bahari jadi dipakai. Maka di titik Lailatul Qadar yang kita sangkakan malam ini, inilah kejadiannya. Di refresh Jakarta itu apa? Bahasa tergantung kita yang menggawe. Kalau tujuan kita beritikad hendak menuju kepada kebaikan, kepada takwa, catatan itu berubah kepada takwa. Tapi kalau lihat kita ragu-ragu atas etika kita, udah bisa pujur lawan takwa, bisa beribadah, masih bisa tak pujur semuaan. Ragu-ragu kadang mengimani, kadang ikhlas menggawi beramal ibadah di bulan Ramadan, ikhlasnya kadang ada, imannya kadang ada. Nih, Nabi ucapkan ketika beliau khutbah di Ramadan, celaka, Nabi celaka umatku yang melewati Ramadan tanpa memiliki memperoleh ampunan. Dikatakan celaka. Berarti apa kalau dikatakan celaka? Nasibnya di Lauh Mahfuz bertulis ujur. Itu makna etika. Syaratnya untuk mendapatkan takwa, catatan baik di Lauh Mahfuz, maka ibadah judulnya. Ya, judulnya ibadah. Untuk mendapatkan takwanya. Takwa ini diartikan menurut, ya. Jadi takwa ini sebenarnya itu nih huruf ta. Kalau takwa itu ada huruf yang penyerta. Aslinya aja huruf ta, huruf kaf, huruf waw. Ini ya ujung kisahnya. Nah, jadi orang yang disebut takwa itu pertama suci, disucikan. Ya kan? Jadi makanya catatan di Lauh Mahfuz itu tergolong orang yang takwa, orang yang disucikan nih, orang yang disucikan. Dari apa? Nih huruf kaf, kafir. Kaf dengan arti cukup, tidak beranak, tidak diperanakan, berarti dia menyatakan bahwa zat itu adalah wahid, takwa. Orang takwa itu apa? Orang yang kada menyekutukan Tuhan, takwa kadangnya.
Orang yang ada menduakan Tuhan takwa. Karena ada huruf kaf. Belum tentu orang yang sembahyang itu takwa. Tak cukup kafir. Nah, kafir. Takwa. Kafir. Bukan kop, bukan maksudnya Bang. Itu kap dan kop beda kan? Beda. Kalau kop dikuasai. Kalau hendak kop mungkin dikuasai dirinya ada lagi, justru dirinya sama aja juga. Jangan menduakan. Jadi intinya orang takwa itu pada menduakan Tuhan. Belum tentu orang sambil jangan dikatakan jangan disebut orang sambil yang bertakwa. Bila sambil Allahu Akbar memandang sajadah tertahan pada sajadah matanya tidak disebut takwa. Takwa itu ada menduakan Tuhan. Bila ada pandangan selain Allah, itu ada takwa. Inti takwa yang sebenarnya haus minum baju akan haus baju, tapi kita tahu baju yang sebenarnya itu pada disebut orang takwa. Ada tertahan pada baju itu maksud takwa. Jangan orang yang beribadah doang kadang ketinggalan waktu takwa banget dia orangnya. Tidak bisa disebut takwa orang yang kadang ketinggalan 5 waktu karena urusan takwa ini urusan dirinya yang tahu. Tidak disebut takwa orang yang menyekutukan Allah. Maka kata-kata menyekutukan ini dirinya yang tahu. Kita berjalan nongkrong karena tahu, tapi takwa yang ada. Tahunya orangnya penyembelihan, ibadah itu aja. Ya kan? Ada yang mengartikan takwa dengan arti taat. Ya, mengartikan takwa dengan arti taat kepada Tuhan. Di mana taat kepada Tuhan? Sembahyang taat, tapi di dalam sembahyangnya artinya berjalanan taatlah itu. Tidak disebut taat juga. Nah, jadi kita simpulkan bahwa al-jaljalah terjadinya pada diri kita itu sehari 5 waktu. Itu terjadi 5 kali sehari. Selama 5 waktu, apakah kita merasa tergoncang atau kadang-kadang digoncang? Bangun, itu digoncang kita. Didatangi. Kalau persiapan dulu pun digoncang, namanya. Tetap digoncang. Sebelum waktunya tetap Ya. bersiap. Makanya ini belum kita beritikaf, ya kan? Belum beritikaf, goncangan itu pasti ada. Goncangan itu adalah godaan, ya kan? Panggilan, godaan atas panggilan itu kita ini hendak menghadapi itikaf adalah godaannya. Orang-orang parut sakit, mata Allah mengantuk, ya kan? Itu kan goncangan. Coba ya, orang beritikaf ini apa perjuangannya? Mata Allah mengantuk, berarti mata akan tergoncang. Ya kan? Awaklah ribut tubuh itu goncangan itu. Goncangan yang dahsyat. Ada digawe sayang pahalanya genap. Goncangan itu. Kan mungkin pahala. Ya kan? Digawe awak sakitan. Goncangan ada goncangan. Jalan-jalan. Goncangan. Ada banyak dalil-dalil atau dasar-dasar Al-Quran yang menyebutkan tentang al-jaljalah ini berjumlah 8 ayat. Ada banyak rahasia hurufnya masing. Jadi kita salah satunya aja, rinciannya aja. Nih, 3 huruf. Ya kan? Ada 3 huruf. Pegang aja, buktiakan itu. Misalnya berhadapan tahun-tahun orang berdusta aja orangnya. Kadang kau dipercaya, ya lah. Ya kan? Tapi kita berokok, bacakan aja rokok 33 kali, sebutlah 3 kali ini dengan menyebut kelompok pada tubuhnya dia. Nah, kamu merokok lah saja orang Islam biasanya, ya. Hadiri dulu ke lain, ujung-ujungnya berpisah tuh, ujung-ujungnya mudah, nyaman. Jadi semua surah itu bertanya nih Pak. Ijazah Rasulullah berkaitan angkanya akhirnya berurusan. Al-Anfal ayat
surah ke-8 ayat ke-8 rampasan perang menceritakan tentang kemenangan. Apa yang dapat? Harta banyak, harta rampasan. Hubungnya dia akan dapat. Jadi berhubungan semua perbincangan itu. Ada benar ya? Dulu tadi mengingat bahwa Rasulullah itu mengamalkan dengan kalimat angka 8 tadi, beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Ya. Yang saya pertanyakan kaifiatnya bagaimana? Apakah 4 rakaat begitu? Dan kemudian Nurul ingat waktu di Palem kemarin bahwa kita di dalam pelaksanaan duha itu ada tertipu. Nah, kaitannya dengan ini tertipu tadi bagaimana masih? Ya. Dari riwayat dijelaskan ketika Nabi pulang ke rumah dari Fathu Mekah ya, dari merebut kota Mekah dan sudah berhasil, beliau memasuki rumah beliau karena dalam keadaan pagi masih memasuki waktu duha. Beliau langsung mengerjakan sholat duha itu menandakan bukan beliau mencari rezeki atas doa beliau, jadi dalam bentuk kemenangan atas perebutan kota Mekah itu, bahwa kota Mekah itu dibebaskan, orang-orang tersebut dibebaskan untuk memeluk, tidak ada gangguan lagi kerjaan beliau duha. Lalu apa maknanya? Inilah kembali kepada Rizqun yang Maha mengatur. Ketika Mekah itu berhasil dikuasai, berarti Allah sudah memberi. Artinya dalam kekuasaan Allah yang mengatur. Dalam aturan Allah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Jadi Nabi itu dalam bentuk syukur. Artinya Islam, silakan beragama Islam secara terbuka. Tidak ada lagi yang berani mengganggu. Bahkan di luar Islam tidak berani lagi masuk. Duha lah beliau. Makanya duha dengan artian kita itu sama dengan tidak terbimbing, tidak tersekat lagi. Bukankah sholat duha itu secara arti keseluruhan ketika Nabi lari ke atas gunung yang disebut gila lah, Muhammad gila Allah itu kan, lalu beliau mengerjakan duha, wahai Muhammad sesungguhnya engkau tidak. Dan Nabi itu mencari kenapa wahyu mulai turun. Nah, dari cerita-cerita itu. Nah, kan sebab-sebab turunnya duha, berarti duha itu sudah diturunkan. Karena Nabi sudah mengerjakan duha. Ya kan? Kenapa begitu kota Mekah menang, beliau mengerjakan duha, berarti duha, ayat duha itu sudah diturunkan. Sudah langsung mengerjakan duha. Artinya duha itu mengembalikan kepada yang Maha mengatur kota Mekah. Karena beliau kan kada ke Mekah lagi, langsung hijrah ke Madinah. Jadi penyerahan beliau lah kota Mekah ini kepada yang Maha mengatur, karena dengan artinya kan Rizqun yang Maha mengatur. Itu makna dua. Nah, kaifiatnya salatun nahar arba. Maka kerjakanlah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nomor 2, ada yang memakai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Indah sudah malam Ramadan. Salatul lail masna sembahyang malam ujar Nabi 2. Qiyamul Ramadan arba. Manggawi orang 4 rakaat. Maka ujar hadisnya masna 2. Tapi ketika ditemukan siang hari, hadisnya jelas salatun nahar arba, ini manggawi 2. Ayo, salatun nahar, ya, arba. Salat sunat siang itu digawi 4 rakaat. Kenapa digawi duha? Apa 2? Ya. Nah, di sini menyebutkan bukan kada boleh menggawi 2 rakaat duha. Jadi apabila hendak menggawi duha 6 rakaat, gawi dulu 4 rakaat salam, tambah 2 rakaat, jangan lagi ditambah. Bila menggawi 2 rakaat langsung duha, kada kau lagi ditambah sampai di titik angka 2. Bila menggawi 10 apa tambah 2. Rumus berarti kan boleh mengerjakan 2 rakaat
Jalan, tapi 2 rakaat ini mencukupkan jumlah kepada 6 rakaatnya, mencukupkan jumlah kepada 10 rakaatnya sudah didahului. Nah, disinilah sampai saat ini masih terjadi, ya kan? Rata-rata orang menggawe 2 rakaat. Nah, akan membuktikan gawe seminggu 4 rakaat, gawe terus menerus, tungguin jangan digawe lagi 2, tungguin selama sebulan, kayak apa hasilnya? Habis itu gawe pulang 2, rasakan bandingkan, itu pembuktian kita. Gawe buktinya, nah apa caranya? Jadi kita kalau yang berdebat tentang dalil, pada ketemu pasti masih ada yang menguatkan, masih yang 2. Coba gawe rasakan. Jadi paling pendek itu enggak, paling bagus tuh habis 4 rakaat untuk 2 rakaat. Jadi yang kaitan melaksanakan tadi itu bahwa di dalam pelaksanaan sholat duha tadi yang tertipu tadi itu apakah mungkin dalam kaifiat pelaksanaannya tadi yang dimaksudkan? Tertipu itu pada diri. Nah, tertipu itu pada diri yang memandang kepada hukum padilan. Sedangkan padilan itu kan tafsir, ya kan? Kurang menafsirkan bilainya sambayang duha. Nah, ya kan? Allah bukakan jam pintu rezeki. Ya lah. Janji Allah itu kan Allah mudahkan, Allah bukakan pintu rezeki, ada rezeki. Lain rezekinya, pintunya aja kan dibuka. Duha itu Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan caranya mencari itu nanti dimudahkan. Ini enggak sudah sampai yang 2 mau umur di rumah. Kayak apa? Di situ kan Allah bukakan dia pintunya. Ini maksudnya maulah Assalamualaikum, dibukakan tuan rumah lawangnya, enggak berdiri. Tuan rumah harus menggendong. Itu Allah membukakan pintu. Nah, jadi sebenarnya doa itu kalau arti sebenarnya Allah membukakan pintu rezeki itu asalnya rizkun yang maha mengatur. Jadi orang sampai yang doa itu, ya Allah, ini ibaratnya nih kita ilustrasikan. Keadaan pun yang kayak ini aku usaha sana berluput aja, kasana luput pada mau berhasil. Publikakan aja dalam pihak urusannya semua. Aku berusaha di sini gagal, biar aja sudah kursi. Itu bahasa itu duha itu maksudnya. Ini sampai yang duha, jumlah duitnya hendak menukar kendaraan dengan harga 10 juta. Allahu Akbar sampai yang duha mah harga 10 jutanya tuh. Itu non tertipu. Itu tertipu bahaya. Sampai yang duha ingat duit, ini kendaraannya pelan. Takwa lah, kada takwa. Juaranya itu yang tertipu. Allahu Akbar sampai dua-duanya jangan memikirkan yang lain. Bilanya memikirkan yang lain di dalam sembahyang itu sama sambil begawe. Ujar tuan rumah lah tabukakan kita lah parit di rumah kone samitir 100.000 sambil mencangkul sama diri tuan rumah ujuran lah 100.000 untuk cangkul 100.000 itu sama Anda percaya. Bila sudah dijanjikan 100.000 sekitar tugasku enggak menanggung pegawai tahu gawe aja tuntut dapat tuh upahnya sama ya kan. Ini jadi waktu menggawe sama Allahu Akbar sampai yang duha sambil menggawe Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim membayangkan jumlah duitnya, membayangkan kendaraannya. Sami Allahu liman hamidah, kayak apalah rasanya sudah kau penuhkan aku. Allahu Akbar apabila jualan datang duitnya. Itu kada percaya lawan Tuhan, bakal rukyah. Kada percaya dengan Tuhan. Sambil beramaliyah hukum dibawa padilat hukum itu di bawah dalam sembahyang itu namanya nipu kita. Oh iya. Nah, padilat itu menipu kita. Panipu artinya kita memalingkan ketika kita sholat yang harusnya Allah dibuka lain kepada Allah, kepada kendaraan. Memalingkan tujuan. Ya kan? Jadi sangat hati-hati ketika kita mengerjakan amal ibadah itu yang paling hati-hati. Maka banyak terpikir panci lah buntus, ngering-ngering lah pagar, macam-macam itu waktu sambayang tak bawa itu namanya tertipu lah kita. Kan sambayang aja mau tertipu apalagi kalau sambayang. Nah, lawan di situ kan artinya Rasulullah bersumpah kan artinya aku bersumpah tidak
akan meninggalkan duha lagi, karena yang hilaf yang terkisahkan dengan duha tadi, Ya. bahwa Rasulullah itu bersumpah mulai hari ini aku bersumpah tidak meninggalkan duha lagi. Ya. Nah, seterusnya artinya Rasulullah sendiri bersumpah, kita umatnya kadang-kadang tidak melaksanakan. Disitulah bahwa mungkin tidak mengerti daripada makna doa itu sendiri. Makanya setiap ayat hati-hati yang dimulai dengan huruf wa duha, waktu yang disumpah kita ditambahkan sumpah terus. Sudah kusumpah bila kada banggawi duha ngalih kita urusan ikam ya Tuhan. Bila kita ini salah bangalih urusan ingat apa yang tinggal digawe. Kasumpah tambahkan sumpah apa salah bangalih aja luput aja ya, ingat tambahkan sumpah. Kemudian berhasil aja, tapi tidak kelihatan duitnya. Urusanku mudah aja, berjalan ke situ dapat aja, tapi duitnya ada kelihatan. Tambahkan sumpah juga, cari di mana masalah wal asyri, waktu yang disumpah hayatul muslim masakin ilal asyri. Apa? Bila ikan punya Tuhan tak ada sampai yang asar miskin disumpahi Tuhan. Berarti bila kita gawe asar ada miskin tuh, ada miskin. Jadi ayat hadis itu berurutan, ada perkalian semua, ada sejarah. Jadi kita ini banyak tambahkan sumpah, ya kan? Wasamsi wa duha, ya kan? Wasamsi, ya kan? Wa nafsi wa masawaha, disumpahi juga diri kita nih, roh kita ini disumpahi Tuhan juga. Sikap kita tuh, sikap diri kita tuh ujar Tuhan, ada buruk lawan ada baik. Makanya kita di dalam kebaikan ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Ada mau belain baik lawan buruk nih, belain kotaknya kada atau sama. Jadi baik dan buruk itu satu wadah, wadahnya sama segelas. Coba kita ada ngelandu cip baju segelas tuh pakai teropong, pakai laboratorium, bujur-bujur baik lah, baju terberhasil lah, cip pasti ada bakterinya. Itu maksudnya, ya kan? Tapi cipnya pulang di dalam bakteri itu bisa ada namanya hatakan, ya kan? Pasti ada. Jadi di dalam kebaikan tuh ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Itu maksudnya. Jadi kita ini kebanyakan tambahkan sumpah. Bila hendak menyusuri hidup, menyusuri bujur tapir, jatah susur bujur tapir itu, makanya kembalilah kepada Al-Quran. Boleh kita memahami Al-Quran, pengertian Al-Quran. Padahal 30 juz saja Al-Quran itu. Dari 30 juz itu, satu ayat hanya kita bongkar, dapat jawabannya, kada usah samaan 6.000, 660 ayat, kada usah semuanya itu dibahas. Yasin, ambil intinya di mana surah Yasin. Kayak ini kan, surah Al-Zalzal ada di pada ayat 6. Sebutin ayat aja kita bahas. Dari satu surat, tuntung sudah. Berarti aku 30 juz berapa? 30 ayat, tuntung bahas. Mengerti akan diri kita, mengerti akan di mana kesalahan kita, di mana kekeliruan kita, ada apa dengan hidup kita, paham kita jadinya. Karena kita memahami hurufnya, rahasia huruf di dalamnya, tafsirnya aja, kadang akan bisa coba aja baca Quran, baca tafsirnya, kadang akan kawan, kadang akan paham. Contohnya ini, ya kan? Contohnya dengan surat Yaumaidin itu apa? Yaumaidin yasjudun nasu, diartikan Tuhan, apa? Diartikan Tuhan, jadi diartikan Tuhan terjemahnya. Dan kami keluarkan dari kubur. Arti kubur, tulisan kubur aja ada di Al-Quran. Lalu memaknai dengan kubur yang sebenarnya. Sedangkan kubur itu makna kiasan, nanti. Artinya kalau dikubur itu kan mati, yalah berarti jiwa kita ini, hati kita ini, otak kita mati, mata kita mati, kadang kau melihat yang baik, tadinya kadang kau mendengar ajan, itu mati kiranya, makanya itulah yang digoncang gitu. Ada. Jadi memahami ayat itu, kalau kepada huruf cukup dengan terjemah aja, dengan aku menuju belum kawal lagi, belum dapat ke makna yang aslinya, belum lagi itu. Belum. Nah, jam pas jam 12 bahas istirahat 5 menit hanya sebaik yang kita juga tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membatalkan dulu lah.